Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Putra Surya Ramadhani, NPM 187000017 dari kelas 2018A. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai pemeriksaan sistem motorik, di mana pada pemeriksaan ini terdapat dua tes, yaitu tes keseimbangan dan tes koordinasi. Pada tes keseimbangan terdapat 3 tes, dan pada tes koordinasi terdapat 8 tes yang akan dilakukan. Pada awal pemeriksaan diwajibkan untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir. Tes Romberg. Pada tes Romberg, pasien diminta berdiri dengan posisi kedua kaki berhimpitan dan kedua lengan berada di sisi tubuh. Pemeriksa berada di sekitar pasien. Tes ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama dengan mata terbuka dan yang kedua dengan mata tertutup. Pemeriksaan ini dikatakan positif jika pasien mengalami jatuh pada kedua tes tersebut, pada tes mata terbuka dan mata tertutup. Tes satu kaki. Pada tes ini, pasien diminta untuk mengangkat satu kakinya dengan mata tertutup. Posisi pemeriksa berada di sekitar pasien. Pemeriksaan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama dengan menggunakan kaki kanan seperti ini, dan yang kedua menggunakan kaki kiri seperti ini. Pemeriksaan ini dikatakan positif jika selama 5 detik itu pasien menggerakkan kakinya untuk menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh. Tes tandem walking. Pada tes ini pasien diminta untuk berjalan sesuai garis lurus pada lantai dengan posisi kaki tumit jatuh pas di depan jari-jari kaki yang berlawanan, lalu memutar kembali. Tes ini dilakukan secara 2 kali, yaitu dengan mata terbuka dan mata tertutup seperti ini. Tes dikatakan positif jika langkahnya tidak terkoordinasi dan hilang keseimbangan. Tes yang pertama adalah tes menyentuh hidung atau finger to nose test, di mana pasien diminta untuk menyentuh hidung lalu menyentuh jari telunjuk pemeriksa seperti ini. Bu, permisi, minta tolong untuk ibu menyentuh hidung lalu menyentuh jari saya. Silahkan. Baik. Pemeriksaan ini dilakukan 2 tahap, yaitu pertama dengan mata terbuka dan mata tertutup, di mana dikatakan positif jika pasien tidak bisa menunjuk hidung atau mulut. Selanjutnya, pemeriksaan finger to finger test, di mana pasien diminta untuk menyentuh jari pemeriksa seperti ini. Permisi ibu, minta tolong untuk menyentuh tangan saya, ibu, jari saya. Silahkan. Baik. Pada pemeriksaan ini juga dilakukan 2 tahap, yaitu dengan mata terbuka dan mata tertutup. Dikatakan positif jika pasien tidak dapat menyentuh jari pemeriksa. Selanjutnya pemeriksaan dysdiadochokinesia, di mana pasien diminta untuk membuka telapak tangannya lalu menutup telapak tangannya. Dalam bahasa medis disebut dengan supinasi dan pronasi. Ibu, minta tolong nanti telapak tangannya dibuka lalu telapak tangannya ditutup kembali, ibu. Silahkan. Sudah cukup. Pada pemeriksaan ini dikatakan positif jika gerakan dari tangan pasien tidak terkoordinasi dan tampak kaku serta terdapat keterlambatan. Selanjutnya, tes menempatkan tumit kaki, di mana pada tes ini pasien diminta untuk
tidur terlentang atau duduk, lalu diminta untuk menempatkan tumit salah satu kaki ke atas tulang kering atau tulang tibia, lalu diturunkan sesuai arah ke bawah. Ibu, permisi, bisa menempatkan tumitnya di salah satu tulang tibianya atau tulang keringnya, lalu digeser ke bawah, Ibu. Baik, terima kasih. Pada pemeriksaan ini dikatakan positif jika pasien sulit melakukan gerakan ke atas atau ke bawah dan gerakan tampak tidak teratur, kaku, sering menyimpang, dan tidak lurus. Selanjutnya pemeriksaan tes menepuk lutut, di mana pasien diminta untuk menepuk lutut dengan gerakan membuka telapak tangan dan menutup telapak tangan. Baik Ibu, minta tolong untuk lututnya ditepuk menggunakan kedua tangan dengan cara telapak tangan dibuka dan ditutup. Silakan Ibu. Baik, sudah cukup. Pada tes ini dikatakan positif jika gerakan tidak terkoordinasi, irama tidak teratur, dan terdapat sedikit keterlambatan pada gerakan. Selanjutnya, pemeriksaan tes tangan, di mana tes tangan ini dilakukan dengan cara menyentuhkan ibu jari ke masing-masing jari. Pasien diminta untuk menyentuhkan ibu jarinya ke masing-masing jari. Permisi Ibu, minta tolong untuk ibu jarinya disentuhkan ke masing-masing jari, ya. Bisa silahkan. Baik, cukup. Pada pemeriksaan ini dikatakan positif jika pasien tidak dapat menyentuh jari tangan yang sama dengan teratur, atau juga tidak terdapat kesinergisan dan tidak terkoordinasi dalam gerakan. Selanjutnya tes kaki. Tes kaki ini dilakukan dengan cara pasien diminta untuk berbaring terlentang, lalu diminta untuk jempol atau ibu jari kaki disentuhkan ke tangan pemeriksa. Ibu, nanti sentuhkan ibu jari kakinya ke jari telunjuk saya, nggih. Baik, pemeriksaan akan dimulai. Oke, cukup. Pemeriksaan dikatakan positif jika gerakan kaki tidak secepat dan serapi tangan. Selanjutnya, tes gaya berjalan. Tes ini dilakukan dengan meminta pasien untuk berjalan seperti biasa. Pada tes ini dikatakan positif jika panggul dan lutut terangkat terlalu tinggi, lalu terdapat kejang pada saat berjalan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemeriksaan sistem motorik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.